Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Cryptomu. Di video kali ini kita akan membahas tentang Bitcoin, di mana ada kejadian menarik beberapa hari kemarin terjadi fake pump di Bitcoin. Apa penyebab Bitcoin bisa pump, kilat dan dump sekilat juga? Sebelum kita pantau apa penyebabnya, kita cek kondisi pasar kripto saat ini. Total market cap kripto saat ini berada di 1,09 triliun dolar, menurun 0,19%, dan volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 45,22 billion dolar, menurun 27,47%. Bitcoin dominan saat ini naik 51,1%. Artinya semakin banyak orang mulai mengakumulasi Bitcoin, baik itu wealth, institusi ataupun retail. Dan level Fear and Greed Index saat ini adalah di zona netral di level 47%. Dan kita pantau harga daripada Bitcoin saat ini berada di 28.500 dolar, dan harga altcoin token lainnya rata-rata ada yang hijau dan yang ada yang merah. Akibat pump and dump dari Bitcoin, yang dimana altcoin juga ikut dalam pola Bitcoin tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk kenapa Bitcoin bisa pump dalam sekilat waktu dan juga langsung dump sekejap begitu juga. Nah, jadi dari time frame 4 jam di sini saya tidak mengubah bentuk gambaran pola yang saya buat kemarin dari grafik Bitcoin, di mana Bitcoin masih dalam pola ascending channelnya dan sempat breakdown dari pola ascending channel dan langsung di pump berkat keluarnya news bahwa Bitcoin ETF telah disetujui oleh SEC, yang dimana news tersebut adalah palsu. Jadi sempat dia keluar dari breakdown dari pola ascending channelnya dan naik ke hingga hampir 30.000 dolar, dan lalu saat ini masih konsolidasi di harga 28.400-an dolar. Artinya ini masih dalam zona ascending channel yang terbentuk, dan ada kemungkinan besar dia akan turun hingga ke 24.000 sekian hingga 25.000. Level pertama yang saya telah tandai untuk sebagai akumulasi. Dan bila level 24.000 sekian dijebol ya teman-teman, maka level akumulasi berikutnya berada di 21.000 hingga 20.000 US dollar. Artinya itu adalah zona terkuat kedua untuk bisa akumulasi lebih banyak Bitcoin. Oke teman-teman, apa yang menyebabkan Bitcoin pump and dump dalam waktu kurang dari 24 jam kemarin? Berikut beritanya. Nah, jadi di sini teman-teman, akibat pump and dump yang terjadi kemarin, total likuidasi yang terjadi di pasar kripto, dana dari seluruh trader terlikuidasi sebesar 56.900.000 dolar. Artinya hampir 57 juta dolar teman-teman. Dan bila dikalikan kurs rupiah saat ini, nilainya adalah hampir 1 triliun rupiah. Ya, jadi efek dari pump and dump kemarin, banyak dana yang hilang terlikuidasi oleh kejadian tersebut. Nah, berawal dari berita Cointelegraph yang menginformasikan bahwa munculnya berita Bitcoin ETF telah disetujui oleh SEC, dari Cointelegraph mengeluarkan berita tersebut dan ternyata berita tersebut adalah palsu. Sehingga Cointelegraph mengatasi reaksi setelah laporan ETF Bitcoin palsu tersebut keluar, dan juga SEC ikut dalam menanggapi berita ini.
Nah, jadi Cointelegraph telah meminta maaf atas berita palsu dari Bitcoin ETF BlackRock yang telah disetujui SEC. Padahal teman-teman, kita sudah tahu beritanya bahwa pada bulan 8 Agustus yang lalu, pengajuan Bitcoin ETF dari BlackRock dan teman-teman lainnya seperti ARK Invest, Invesco, dan yang lain-lainnya itu ditunda teman-teman hingga kurang lebih 6 bulan. Artinya sejak bulan 8 atau Agustus kemarin itu hingga bulan April atau bulan Maret tahun mendatang, persetujuan itu akan dikeluarkan atau tidak. Itu adalah keputusannya di tahun mendatang. Jadi di sini menurut Cointelegraph, mereka memperoleh persetujuan palsu itu tanpa memverifikasi sumbernya, dan dia meminta maaf melalui akun Twitter X-nya yang menyebutkan bahwa mereka telah menyebarkan informasi palsu tentang Bitcoin ETF dari BlackRock yang telah disetujui SEC. Dan akibat berita ini, SEC mengambil tindakan dan memperingatkan kembali bahwa hati-hati terhadap berita palsu dan pentingnya menjaga supaya kita tidak terpengaruh terhadap berita palsu. Nah, bagaimana berita palsu itu tersebut terkonfirmasi? Jadi di sini ada jurnalis dari Fox Business, Eleanor Terrett, mendapat konfirmasi dari BlackRock bahwa ETF mereka belum disetujui atau dalam peninjauan. Tetapi Cointelegraph langsung menginformasikan informasi Bitcoin ETF dari BlackRock telah disetujui. Jadi ada simpang siur berita. Apa maksud dan niat dari Cointelegraph menginformasikan berita ini? Kita tidak tahu. Tetapi teman-teman, ini adalah permainan rekayasa bandar. Kenapa? Karena mereka ingin mencari likuiditas di pasar. Jadi buat kita yang bermain derivatif ataupun bermain leverage, sangat disarankan berhati-hati seperti ini. Apalagi buat teman-teman yang belum terbiasa bermain derivatif dan leverage, sangat disarankan tidak untuk mencobanya. Cukuplah teman-teman mengakumulasi di spot saja. Dan Cryptomove pun sangat menyarankan hanya mengakumulasi di spot tanpa bermain di derivatif atau leverage. Nah, jadi di sini teman-teman, jurnalis ini membongkar kepalsuan berita dari Cointelegraph, dan Cointelegraph langsung meminta maaf atas berita palsu ini. Nah, jadi Christina di sini mengklaim bahwa hal ini terjadi ketika perusahaan berada di bawah tekanan terus-menerus. Nah, artinya benar ya teman-teman bahwa ada orang atau sekelompok institusi atau bandar yang ingin mencari keuntungan dari berita palsu, yang mana mereka ingin mengambil likuiditas keuangan dari pasar market derivatif ataupun spot saat ini. Nah, jadi jelas di sini adalah kita sebagai trader ataupun investor adalah umpan mereka untuk mengambil likuiditas dari pasar, yang dimana adalah dana-dana kita sebagai investor ataupun trader teman-teman. Jadi seperti ini jelas merugikan. Dan dari CoinGlass sendiri mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya terjadi likuidasi singkat hingga 136 juta dolar Bitcoin yang telah terkonfirmasi terlikuidasi oleh bandar. Artinya banyak dana yang sudah dimakan oleh bandar. Nah, bahkan ada beritanya Wells sendiri pun termakan berita palsu mengenai Bitcoin ETF dari BlackRock disetujui. Jadi sekali lagi SEC sini memperingatkan pentingnya membaca berita atau menyimak berita
keaslian berita yang beredar. Nah, oke teman-teman, ini adalah berita update dari Bitcoin. Untuk teman-teman yang berinvestasi dalam kripto, khususnya Bitcoin, sangat disarankan hati-hati mengingat resiko yang tinggi dari pergerakan pasar harga Bitcoin. Tetapi bila ada berita-berita yang membuat Bitcoin pump sebelum halving Bitcoin, teman-teman sangat disarankan berhati-hati. Kenapa? Karena biasanya itu hanya akan mencari likuiditas di pasar. Dan yang sangat memungkinkan Bitcoin akan terbang adalah ketika Bitcoin halving sudah terjadi. Dan biasanya Federasi dari Amerika Serikat sudah memunculkan narasi quantitative easing atau sudah dikucurkannya dana ke pasar untuk membangun kembali market, terutama market dengan beresiko tinggi seperti kripto, saham, forex, dan yang lainnya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengupdate info dari channel Crypto Move. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.